Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijadwalkan ya hari ini kita akan melakukan sesi apa ya? Tanya-tanya biasa gitu seputar perilaku adaptif. Nah, kita mempunyai narasumber itu dari sekolah SMA Kartika 19 SMA 19 4 Kartika ya. Ya. Boleh perkenalan dulu? Halo, nama saya Rifa, asal sekolah dari Kartika. Saya kelas 12. 12 apa? 12 IPA. Oh, siap. IPA di Kartika. Oke, mau kenalan sama kitanya juga gak? Oh iya, boleh Bu, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yesi Mubiha dari BK IKIP Siliwangi. Dah, itu aja. Boleh, saya juga Lufi Kusmayanti dari BK IKIP Siliwangi sama kayak Teh Yesi. Oke, kita mau nanya-nanya sedikit ke Rival ya, apakah Rival bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kita mau nanya seputar apa ya? Lingkungan sosial Rival. Rival ini kalau nggak salah kan anaknya apa ya? Friendly gitu. Sering banyak temen kan? Kamu banyak temen nggak? Iya, Bu, banyak lah. Nah, Nah, kamu bisa kenalan sama teman-teman kamu tuh gimana sih awalnya? Awalnya tuh, Bu, ya, ngobrol duluan gitu ke teman-teman saya. Sebelumnya gini, kalau misalkan kan saling diam, saling jaga image. Saya mah langsung sapa aja gitu ya. Kalau nggak kenalan, ngajak kenalan duluan, kayak gitu. Rata-rata gitu. Jadi Rival itu orangnya itu friendly ya. Jadi kalau misalkan ke orang-orang tuh yang nyapa duluan, nggak kayak nungguin disapa gitu. kayak gitu. Nggak nungguin disapa dan gimana-gimana. Pasti aja Bu kalau misalkan, jangankan ke ini gitu, ke teman-teman seangkatan, ke orang lain yang di sekitar rival juga sering gitu diajak ngobrol gitu kan. Kalau misalkan rival lagi nunggu kayak gimana ya, kayak nunggu angkot gitu misalkan di terminal kan, daripada diem aja mending ajak ngobrol gitu, diskusi gitu kan. Nih, Ibu mau punya pertanyaan. Kalau misalkan selain ke teman-teman, apakah ke kayak guru-guru, ke orang tua juga Rival sama kayak gitu? Sama sih Bu, mau ke orang tua teman-teman, malah rival dekatnya orang tua teman-teman, ke guru juga sama gitu kan. Sering ngajak ngobrol guru juga. Apalagi tuh guru-guru yang ini ya Bu, kayak kimia, matematika gitu kan. Kayak minta nilai aja gitu. Kayak ngedeketin tuh biar lebih dekat aja gitu Bu. Daripada flat-flat aja kayak belajar ini kan nggak ada ininya. Kalau sekarang alhamdulillah semenjak ada Pak Yoga gitu. Jadi rame gitu kan pelajaran matematika tuh. Dia lebih dekat sama guru, lebih dekat gitu, lebih tahu segalanya tentang matematika gitu. Bu belajar banyak lah. Kalau misalkan friendly ya Bu ya. Enaknya friendly kayak gitu sih Bu. Menurut saya. Berarti bagus ya Teh Yesi ya. Berarti sasaran kita tepat. Nah, ngomongin friendly, kata Rival manfaatnya banyak kan ya? Banyak sih. Tapi ada kekurangannya nggak sih kalau friendly gitu, terlalu friendly sama orang itu ada kekurangannya? Ya Bu, ada Bu. Terkadang Bu ya, saya Bu gini Bu. Saya friendly ke orang lain ya Bu ya. Terkadang saya mikir gitu, apa orang itu tuh ilfeel nggak sih gitu ke rival gitu, tiba-tiba manggil atau nggak ngajak kenalan gitu Bu. Terkadang suka mikir gitu Bu, tapi nggak tahu, gatal aja gitu kalau rival gitu, kalau nggak nyapa duluan tuh gitu, kalau nggak ngajak kenalan ke orang baru gitu. Itu sih Bu, kayak gimana Bu? Lanjutin. Oh ya gitu, suka gatal gitu kalau misalkan ada orang diem-dieman, suka kesel aja gitu, kenapa sih diem-dieman padahal nggak ngajak ngobrol duluan gitu, kenapa nggak berani memulai. Terus kata mereka bilang, orang kayak mana bisa kayak gitu sana.
itu mana punya friend itu ya enak lah cina gini gini gini. Cuman Rival juga merasa friend itu ada minusnya gitu ya gitu, mikir gitu, bisi tiba-tiba orang lain kan bilang masih gitu sok kenal pisan gitu kan, baru pertama ketemu tiba-tiba so asik gitu kan, padahal ya gatal aja gitu diri Rival gitu, nggak bisa nahan, serius tuh. Takut dikira SKSD gitu, takut orang nyari Iya bu, dikira hubungan SKS kan. iya benar-benar. Oke, kalau rival sendiri pertama, maksudnya kamu dengan jiwa sosial kamu tuh dari kecil atau baru-baru gitu? Kalau jiwa sosial dari kecil kayaknya bu ya, kayak dari SMP gitu. Saya kan bergaul ya sama-sama yang di atas saya gitu. Jadi saya banyak belajar gitu ya dari mereka tuh, jangan pemalu orangnya gitu. Nggak tahu gitu saat kayaknya salah mengartikan bu jangan pemalu orangnya tuh kayak planning gitu geningu, kayak suka yang paduan kayaknya gitu. Cuman Lipa mengambilnya gitu. Ada teman-teman kayak gitu. Dari SMP sih saya kenal di sini juga bu ya, di depan rumah Ripa banyak tukang pedagang bu ya kan, di SMP 2 tuh atau di lain pada kenal mah hampir semua kenal gitu dengan tukang pedagang, karena habis jajan ngobrol gitu, itu sih yang seru sih bu. Karena sering diskusi gitu tentang kehidupan atau enggak tentang yang lain-lain gitu. Kalau kamu di rumah kayak gitu juga Kak? Jadi Di sering rumah ngobrol sama keluarga gitu. Iya iya. bu, terkadang sama orang tua tuh sering ini bu ngebahas-bahas politik lah gitu, politik aja gitu bu, tentang negara-negara gitu kan yang ini. Kadang suka nonton berita bareng-bareng gitu kalau di saya gitu. Berarti komunikasi di keluarga juga lancar ya, sama di teman-teman juga. Nah, Ya ada bu, nggak sih? buat sekarang itu bu. Buat sekarang karena gini bu, saya lupa gitu kayaknya bu, ke keluarga tuh lebih asik di luar daripada di dalam gitu. Tapi pasti parasain, oh dua-duanya juga enak gitu. Jadi sana sini wes sekarang gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya gitu atau kayak gimana sih caranya biar apa ya gampang kenal, atau selain kayak tadi kamu sering nanya duluan kan nggak mungkin kayak misalnya orang baru kamu temuin tiba-tiba kamu nanya, enggak kan, pasti ada dulu gini, Bu, oh ada tipsnya bu. Ripa prepare punya dulu kan. tipsnya bu. Ini jitu banget sih bu, tips Ripa. Bentar bu, ini ada ininya gitu, bukunya gitu. Bentar bu ya, saya ambil dulu. Ini bu, menurut saya ini tips bu bagi Ripa yang Ripa alami dari SMP gitu bu. Seni bersikap untuk bodo amat gitu. Karena menurut Ripa gini bu, kalau kita kayak tadi kan Ripa suka memikirkan gitu, tapi Ripa berpikir bodo amat aja gitu. Yang penting Ripa menguntungkan gitu buat Ripa. Kayak gitu sih bu. Berarti Ripal itu tipikal orangnya itu nggak mau ribet ya. Ya nggak mau ribet. Jadi bodo amat aja gitu, orang mau ngomong apa, yang penting rival ini aja, apa sih, nggak ada masalah sama rival gitu. Jadi orangnya Ya santai aja gitu bodo kan. amat aja gitu. Iya. Makanya saya suka baca-baca buku sih bu. Nggak hanya ini, banyak lah bu ya yang Ripa baca. Ya karena kenapa sih bu? Itu meningkatkan mood Ripa gitu. Meningkatkan rasa percaya diri Ripa gitu. Kan salah satu bu itu bu. Kalau bersikap friend itu kan percaya diri gitu kan. Ya Ripa pengen kenal, percaya diri aja gitu. Jangan malu lah gitu untuk berkenalan gitu kan. Oke, bagus. Pernah nggak nih rival ngerasa nggak percaya diri atau ngerasa males sama orang ini mah gitu, pernah gitu nggak? Jujur bu, kalau itu nggak pernah sih bu, kalau tentang males kayak gitu bu nggak pernah.
Cuman kalau tentang kisah cinta iya gitu kan. Kalau tentang suka perasaan gitu Bu ya terkadang suka gitu. Cuman kalau misalkan buat friendly ya ke siapa aja sih Bu. Nggak semua kayak nggak mikir kayak nggak Bu ke semua aja rata Bu. Saya nggak pernah pilih-pilih temen. Yang penting dianya masuk sama rival ya dengan candaannya atau gimana candaannya rival, candaannya dia masuk ya oke-oke aja sih Bu rival mah gitu. Nggak pernah Bu lah kayak nggak punya percaya diri ya percaya diri aja gitu karena semua juga Bu punya plus minus nggak sih Bu mau rival gitu manusia tuh ada plus minusnya gitu. Oke. Berarti bagus. Kalau menurut kamu lingkungan sosial kamu oke nggak? Oke sekarang mau rival Bu ya lingkungan sosial rival tuh mau rival oke sih Bu karena kenapa dari lingkungan rival tuh nggak hanya ngobrolin tentang kenakalan remaja tapi ngomonginnya yang positif banget Bu kayak misalkan tentang perkuliahan banyak yang ngomongin negara-negara ilmu-ilmu gitu Bu saling berbagi ilmu dan salingnya gitu Bu kayak ngasih tahu ini ada artikel nih baru bagus nih wajib baca. Ripa lebih suka gitu buat sekarang Ripa ya suka-suka baca-baca gitu karena menurut Ripa itu bagus sih Bu ya kadang Bu ya kalau misalkan nongkrong aja Bu banyak kan tuh sambil baca gitu meskipun mereka negatifnya cuman karena rokok aja gitu menurut Ripa kalau di lingkungan sosial Ripa kalau di lingkungan sekolah menurut Ripa enggak karena lingkungan sekolah tuh lingkungan yang masa-masanya menurut mereka tuh ya nakal-nakal aja gitu nggak mikir ke depan gitu. Malah mereka mikirnya negatif-negatif sih mau rival ya selang-seling aja gitu kalau misalkan lingkungan tuh ada yang negatif ada yang positif karena bisa kesana kemari kalau yang baiknya kita ambil yang baik kalau yang negatif ya jangan gitu. Benar mending gitu ya. Terus kalau misalnya nih pendapat kamu tentang misalnya ada anak yang sosialnya tuh bagus tapi dia tuh menjurus ke kenakalan remaja. Nah, gimana tuh? Kalau mau rival gue ya sebenarnya kalau misalkan menjurus ke nakal remaja itu aduh gimana gue Ripa juga pernah di posisi itu Bu ya pernah lah gitu tapi Ripa sadar gitu Bu ya ini negatif terus gitu kita tuh punya masa depan yang harus dicapai gitu kan nanti juga Bu toh nanti juga dia ditampar dengan semesta baru dia sadar pasti Bu pasti ada gitu Bu ya pasti ada orang tuh pasti ada kesadarannya pasti sadar gitu dia belum ini aja sih Bu dia belum menemui titik capeknya kenakalan remaja sih mau Rifa gitu. Oke, bener sih setuju. Kayak harus ada kapoknya dulu orang itu sampai bener-bener udah gue berhenti aja gitu kan. Kayak dari Nah iya Bu, jujur Rifa juga gitu awalnya kan nakal gitu. Sudah ini ya kayak tertampar aja gitu dengan ya semua satu kayak nggak berpihak ke Rifa jadi pas sadar gitu kan. Wah ini harus lebih baik lagi nih Rifa mau kuliah kamu ini punya tujuan ya pokoknya belibet Bu ya dengan masa depan gitu jadi Rival mikirnya sekarang ya buat ke depan aja gitu. Buat kayak ke belakang sih. Kayak lihat-lihat kenakalan-kenakalan remaja jadi kayak apaan sih gitu kan. Gitu sih Rival sekarang. Bodo amat aja udah mana tapi Rival beda gitu kan. Oke, kalau misalnya tadi kan lingkungan sama teman-teman sebaya kamu ya. Kalau misalnya di lingkungan sekitar rumah kamu suka bersosialisasi juga nggak? Kalau di lingkungan sekitar rumah mau Rival nggak sih Bu. Karena lingkungan sekitar rumah Rival tuh nggak ada siapa-siapa Bu gitu. Yang lainnya udah pada jadi TNI Bu ya. Jadi mereka ninggalin kan dulu mah emang suka lari bareng kan karena di atas usia rival gitu mereka udah pada jadi TNI jadi dia yang mungkin fokus ke ininya gitu Bu ya masa depannya gitu kan buat sekarang rival enggak sih Bu kayak di rumah aja paling nyampe rumah baca-baca buku kalau enggak main sama temen kalau enggak ya nge-Shopee gitu
Shopee Food. Paling gitu aja sih. Nggak pernah. Oke. Tadi yang dari ibu ini apa sih namanya, dari ibu tangkap ya. Kata Ya. kamu kan circle kamu banyak, terus sering nongkrong, terus nah tiap orang kan kata kamu beda-beda ya. Ya, Bu. Nah, ada nggak sih dari circle kamu maupun circle nongkrong nih sama kamu, cara ngadepinnya gimana Oh, sih? ada, Bu. Ada. Yang kayak kan sosialisasinya baik, dia lebih pendiam gitu. Tapi ada di circle kamu. Nah, cara ngadepinnya gimana sih gitu? Oh, bertolak belakang sama Riva gitu. Lebih ngerangkul sih, Bu. Lebih ngerangkul kayak ya Riva ngerti duluan gitu Bu kalau misalkan dia bertolak belakang sama Riva. Jadi Riva bisa fleksibel aja gitu Bu. Kalau misalkan ada dia di ini gitu di circle kita, fleksibel aja gitu Bu. Jadi yang menjaga ini gini Bu, kayak kalau bertolak belakang kan Bu suka baperan Bu ya orangnya. Jadi Riva nggak kayak sembrono gitu, harus nyakitin hatinya atau gimana gitu. Malah ngerangkul aja gitu. Yuk, bisa yuk gitu. Buat bebarengan. Gitu sih Bu kalau Riva. Oke, dilihat dari orangnya lagi gitu ya. Ya, dilihat dari orang lain kayak gimana gitu. Oke, nah satu lagi. Oke, Mau kalau ya sih. misalnya kamu misalnya cara nyiptain lingkungan sosial yang nyaman gitu buat kamu tuh gimana sih? Yang nyaman gitu Bu. Kalau mau tripal pengennya lingkungan tuh ya positif sih Bu ya buat sekarang gitu. Karena nggak mikirin negatif dulu lah buat sekarang. Kenapa gitu? Tripal tuh pengen kuliah nih buat sekarang. Pengennya tuh Bu belajar bareng gitu Bu kalau buat sekarang. Tapi di lingkungan IPA tuh nggak ada teman sebaya yang pengen kayak Ripa. Kayak bareng yuk kita les bareng. Nah, kalau pengen Ripa gitu Bu, kayak belajar bareng yuk buat SBM gitu kan. Buat SBM atau gimana. Kita baca-baca buku, beli buku di Gramet. Itu lebih seru sih Bu buat Ripa buat sekarang gitu. Seperti kayak gitu gitu. Pengennya sih ngajak teman-teman masuk masuk ini sih Bu, masuk organisasi yang mau ini gini Bu, yang berpikiran positif semua gitu. Kayak contoh deh gitu, kayak Ripa masuk organisasi Ripa tuh ya pada menjurusnya ke perkuliahan gitu, kayak mendorong anak-anak tuh biar kuliah. Kayak misalkan mana kan mau ini gitu, mau kuliah, ayo belajar yuk gitu bareng gitu. Kalau Ripa pengen gitu sih, ajak temen-temen ngerangkul, ayo kita belajar bareng buat SBM, belajar bareng yuk biar gak ketinggalan nih nilai-nilai sekolah gitu. Kalau nggak narik dia biar nggak bolos-bolos terus gitu kan, ada yang suka bolos, kamu kadang kan, jadi biar nggak bolos yuk gitu kan, pengennya yang gitu sih Bu. Ya mantap. Oke, intinya Rival kayak pengen berkembang bareng-bareng ya sama teman-teman Rival. Iya Bu, Nah, berkembang bareng-bareng. jadi kayak produktif gitu ya istilahnya di akhir-akhir apa ya per di dunia sekolah juga. Balik Iya. balik lagi ke yang tadi kan ada juga tentang kenakalan remaja. Kan Rival juga pernah ngalamin ya. Nah, cara Rival Ya. bertanggung jawab kepada diri Rival sendiri itu gimana sih? Oh, punya rasa tanggung jawab gitu ya. Biar berhenti itu pas gimana gitu. Pas berhenti harusnya sih Bu, gimana ya, sampai puas aja gitu Bu. Kalau mau tripal gitu, nakal aja, sok terus nakal terus, mau tripal nakal terus sampai dia enak dengan dia, sampai dia benar-benar gitu, sampai dia sadar. Pasti Bu, semua orang juga pasti ada sadarnya gitu. Kalau nggak mungkin gitu orang tuh baik terus, nggak mungkin orang itu jahat ini terus ya Bu, buruk terus, pasti gitu. Yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Percaya itu aja, bukan dunia itu berputar, mau tripal Bu. Jadi puas-puasin aja dulu, kalau belum berputar tenang terus ya gitu. Nanti juga bakal ada anaknya. Mau Riva gitu sih, Riva kan mikir kan udah anak gitu kan, kayak capek ya gini ngabisin duit gitu kan. Dipikir-pikir gitu. Kalau ngerenung sendiri di kamar kan, ngabisin duit ya kayak gini nakal-nakalan tuh.
jadi malah ke orang tuanya menjauh gitu kan, komunikasi di keluarga, komunikasi dari sekolah, malah sisi buruknya tuh jadi ke sekolah tuh nggak bener, kayak rival nggak bener kan, nggak benar sekolah, bolos terus gitu kan. dulu Dulu tuh bolos terus, jadi rival mikir gitu, aduh nih sama guru tuh dicariin terus nih, takut nggak naik kelas gitu. Orang tua kasihan ngebiayain kan gitu. Dari situ rival sadar gitu, itu rival sadar. Oke, tadi itu pertanyaan terakhir ya buat Rival. Jadi Rival tuh udah keren banget gitu ya. Makasih juga udah ngeluangin waktunya. Jadi Rival tuh bisa juga bertanggung jawab kepada diri Rival sendiri, lingkungan sosial Rival juga gitu. Komunikasinya berjalan lancar dengan keluarga ataupun teman-temannya yang lain. Eh, Mungkin buat kedepannya Rival hati-hati dalam bergaul ataupun apa ya, ketika menemukan orang-orang baru karena kita nggak tahu sifat asli orang tuh kayak gimana kan gitu. Apalagi terhadap orang baru, rival juga jangan sampai gampang kebawa sama pergaulan atau kebawa sama teman-teman yang baru rival temuin gitu. Intinya hati-hati juga, kamu juga harus punya prinsip sendiri buat biar gak goyah gitu atau gak gampang sama orang lain gitu kan. Iya benar Bu. Karena durasinya juga udah mau habis. Ada tambahan nggak dari Tambahannya ya bagus sih, pertahanin aja ya. Terus kayak tadi buat ngedorong teman-temannya buat ngerangkul kayak gitu bagus banget. Terus kan kamu mau kuliah, nah pertahanin juga di dunia perkuliahan buat nambah relasi untuk nanti kamunya kerja. Nah itu bagus banget gitu. Udah itu aja sih, karena emang udah bagus, maksudnya sosialisasi lingkungannya udah bagus gitu. Positif juga kan pembawaannya gitu, bukan ke hal yang negatif. Jadi kalau misalnya kayak rival takut SKSD atau kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu takutin tadi ya let it flow aja. Gimana kamu itu kan? Ya, benar. Jangan lupa apa ya, semangat buat karir kamu ke depannya. Amin. Sehat-sehat juga. Pokoknya sukses buat rival ke depannya. Jangan lupa juga berdoa buat kelangsungan rival di kehidupan rival. Makasih buat waktunya, karena rival udah ngeluangin waktunya. Siap, Bu. Terus juga ditutup aja, paling sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Murda sudah hadir? Sudah. Bu Yuyun, kayak gimana? Nah, hari ini itu catering aja. Karena kebetulan di sini tekan nama Teteh Indriani dan dengan rekan Teteh yaitu Kang Dede Irfan Maulana. Nah, di sini Murda gak usah tegang, rileks aja. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman Teteh. Apakah Murda udah siap? Siap sudah. Oke, lanjut aja ya. Kan seperti yang sudah diinfo dari Bu Yuyun ya, bahwa Murda tuh udah 3 hari nggak masuk sekolah. Nah, kalau boleh tahu, alasan Murda tidak masuk sekolah itu kenapa ya? Kesiangan. Oke, kesiangan. Kalau boleh tahu kenapa Murda ke sekolahnya itu kesiangan? Karena tidurnya malam. Oke, tadi kan kesiangan, terus kesiangannya karena tidurnya malam. Nah, kalau boleh tahu kenapa tidurnya bisa malam nih? Karena suka main game. Oke, suka main game.
Kalau boleh tahu main gamenya itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Murda main? Dari jam 7 sampai jam 2 malam. Dari jam 7 sampai jam 2 malam? Emang Murda nggak capek gitu liatin HP terus main game? Enggak. Soalnya Enggak. seru. Seru. Kalau boleh tahu mainnya sama siapa aja? Mainnya sendiri kah atau ada grupnya? Ada grupnya sih. Ada grupnya. Nah, kan tadi alasan ke sekolah terlambat itu gara-gara main game ya. Terus main gamenya itu sampai larut malam. Terus sampai berarti tidurnya itu jadi kesiangan pas bangun. Terus ke sekolahnya juga jadi terlambat. Nah, kan udah beberapa hari nih kata Bu Yuyun Murda tuh terlambat terus. Nah, kan itu bisa bisa mempengaruhi nilai Murda. Terus menurut Murda baik nggak kalau ke sekolah terlambat terus? Nggak baik. Nggak baik kan? Nah, kalau boleh tahu kan barusan ya datang ke sekolah terlambat itu nggak baik. Terus kalau boleh tahu biar Murda nggak terlambat ke sekolah itu harus ngapain Murda? Terus bangunnya pagi. Oke, kan tadi bangunnya harus pagi-pagi nih. Nah kan kalau main game terus nih ya dari jam 7 sampai jam 2 asa susah gitu ya. Kalau nanti Murda tuh bangun lagi pagi-pagi, pasti kesiangan lagi. Nah, menurut Murda apa sih yang harus dikurangi? Main game. Oke, bener ya. Murda harus mengurangi main game. Yang pertama kan main game tuh baik ya, meskipun baik, tapi kalau tadi Murda ngelakuinnya dari jam 7 sampai jam 2 subuh gitu ya, nggak baik juga gitu, berlebihan. Nah kayak gitu. Kalau gitu kan nanti Murda bisa selain tadi datang terlambat ke sekolah, terus Murda juga bisa matanya sakit lah gara-gara terus lihat HP, terus Murda bisa juga nanti Murda sakit gara-gara tidurnya subuh terus. Nah, menurut Murda kan tadi kata Murda mau dikurangi nih main gamenya. Kalau sekarang Akang tanya nih, Murda nanti mau ngurangin main gamenya dari jam berapa sampai jam berapa? Paling jam 10 malaman. Jam 10 malam. Benar. Ya, benar. Oke, kan tadi dari jam 7 sampai jam 2 subuh ya. Terus sekarang kata Murda mau insya Allah mau dikurangin dari jam 7 sampai jam 10. Untuk melakukan hal itu kan ya tadi kata Murda mau dari jam 7 sampai jam 10, apa sih yang akan Murda lakuin untuk membuktikan gitu bahwa Murda tuh nggak akan main main game lama-lama kayak gitu? Nggak bakal. Apa? Nggak bakal. Nggak bakal main game lama-lama lagi. Iya. Oke, kalau boleh nih Akang tanya lagi ya, untuk kedepannya Murda bakal kesiangan lagi nggak sekolahnya? Nggak akan. Nggak akan. Nah, kan
kalau boleh tahu, kenapa nih? Kan tadi Murda bilang ke sekolahnya nggak akan kesiangan lagi. Alasannya nggak akan kesiangan itu kenapa? Tadi kan udah dibahas. Apa coba? Karena kan main game malam-malam. Ya, tadi main gamenya kan sampai malam. Nah, kan kalau sampai malam tadi tidurnya jadi kesiangan, terus ke sekolahnya juga kesiangan. Nah, biar nggak kesiangan kan tadinya main gamenya dikurangi. Berarti biar ke sekolahnya nggak terlambat lagi, berarti Murda main gamenya harus dikurangi ya. Ya, Oke, nah kan barusan Murda bilang ya bahwa main gamenya akan dikurangi, terus biar ke sekolahnya nggak kesiangan lagi. Nah, buat Akang tahu nih, biar Murda tuh benar-benar ngelakuin, nanti minggu depan Akang mau nanya lagi nih ke Bu Yuyun, apakah Murda nanti keterlambat lagi ke sekolahnya atau enggak ya? ya, Oke, mungkin karena sudah juga ya Murda sudah bisa menyelesaikan, biar Murda nggak terlambat lagi, mungkin cukup saja ya. ya. Oke, Teh Indri, cukup. Nah, Murda di sini udah tahu kan ya dari Kang Dede, berarti untuk kedepannya untuk main gamenya dikurangin. Jangan sampai subuh mainnya. Nah, pasti boleh main game karena kan setiap orang punya hobinya masing-masing. Siapa tahu dari game juga dapat menjadi sebuah apa ya kayak kesuksesan karena sekarang kan masih sekolah, masih harus bangun pagi, jadi main gamenya agak dibatasi, ya nggak boleh malam-malam. Nah, mungkin nanti betul kata Kang Dede, nanti kita bakalan ngecek juga ke Bu Yuyun gimana nanti ke depannya progresnya Murda, apakah sekolahnya lancar, masuk terus, atau masih bolong-bolong. Nah, begitu ya Murda. Nah, mungkin untuk hari ini sekian saja. Terima kasih untuk Murda, terima kasih juga kepada Kang Dede. Terima kasih. Wassalam, saya tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.